Kita masuknya di sini ya, kita bahas di saham blue chip dan saham small and mid cap. Oke, value investing sendiri ya definisinya bisa dicek ya, definisi daripada value investing di sini intinya kita membeli suatu saham yang dijual di harga yang lebih rendah daripada intrinsic value-nya atau nilai wajarnya atau nilai intrinsiknya atau nilai relatif apapun. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena kita beranggapan bahwa market itu bisa overreact. Overreact itu artinya bereaksi berlebihan terhadap good news dan bad news. Itu yang menjadi pedomannya kita. They believe that market overreacts to good and bad news. Dan menghasilkan pergerakan harga yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fundamental jangka panjangnya. Jangka panjang itu bukan berarti cuma 1 tahun ya. Kalau 1 tahun ini saya yakin pasti Bank BNI, BRI, BCA, labanya pasti minus. Tapi apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi labanya tetap minus, ataukah pulih seperti semula? Saya meyakini selama bank tersebut buka 5 tahun atau 10 tahun, atau brand tersebut tetap berdiri 5-10 tahun, pasti akan pulih. Oke ya, jadi long term intinya ya, fundamental yang long term, bukan fundamental yang short term. Short term ketika labanya turun dan sebagainya. Nah, itu yang kita namakan sebagai value investing. It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at wonderful price. Ini yang dikatakan oleh Warren Buffett. Jadi ada 2 komponen di sini. A wonderful company, artinya wonderful company ini adalah kualitas dari suatu perusahaan at a price. Ada kata-kata price ya, fair price, wonderful price, dan seterusnya. Jadi value investing itu sebenarnya ada banyak aliran juga ya, sub alirannya. Aliran pertama adalah aliran sebelum Warren Buffett atau aliran Benjamin Graham, di mana dia membeli fair company at a wonderful price. Itu aliran awal-awalnya Warren Buffett, mengikuti Benjamin Graham. Setelah dia bertemu dengan partnernya itu Charlie Munger, dia memutuskan untuk membeli perusahaan yang diskonnya mungkin tipis, tapi dia punya kekuatan competitive advantage, atau punya brand, atau punya kekuatan economic moat lah istilahnya. Sehingga dia katakan, lebih baik saya beli wonderful company. Intinya seperti itu. Nah, saya mencoba 2 versi, dan versi kedua ini sering salahnya. Sehingga saya putuskan untuk beralih ke versi yang pertama. Contohnya, saya beli Lipo Cikarang pada saat sebelum right issue, dia dijual di harga 2.000 ya. Padahal book value-nya atau nilai bukunya atau ekuitas per lembar sahamnya pada saat itu 10.000. Saya merasa PBV-nya 0,2, saya mendapatkan diskon 80%. Karena asumsi saya memakai, kalau PBV-nya murah, itu murah banget. Ternyata saya ignore berita-berita ya, yang misalnya manajemennya terlibat korupsi dan seterusnya. Memang pada saat pembelian itu belum terjadi ya. Ketika saya membeli, menunggu sampai 2018, ternyata mulai muncul berita yang aneh-aneh. Saya tetap ngotot kalau seandainya Lipo Cikarang ini mulai, ternyata mereka right issue di harga 1.400, dan jumlah saham yang diterbitkan itu lebih banyak daripada jumlah saham pada saat ini, sehingga otomatis ketika saya gabungkan harga baru yang book value baru yang 10.000 dan book value baru akibat penerbitan saham yang 1.400, book value rata-rata menjadi 3.500. Value-nya tuh hancur 65%. Nah, itu salah satu pelajaran. Kadang-kadang harga saham yang murah itu bisa jadi murahan karena ada banyak masalah. Oke? Ini kalau seandainya saya bikin bagan ya, ini adalah valuation, undervalued, fair valued, dan overvalued. Dan ini adalah kualitas perusahaan, wonderful, fair, dan bad. Maka kita harusnya bermain di range ini. Perusahaan yang kita beli harusnya adalah perusahaan, kalau seandainya mau tipe Warren Buffett yang pertama, fair value tapi fair company tapi undervalued. Itu masih boleh lah masuk ke dalam perhitungan kita, karena selain Warren Buffett pun masih ada lagi value investor lain yang masih sukses dalam strategi Benjamin Graham seperti ini. Atau kita menggunakan termsnya Warren Buffett, wonderful company, kualitasnya wonderful, tapi harganya fair value. Ini tipenya Warren Buffett. Saya kasih 2 bintang sih, artinya lebih baik daripada strategi yang ini. Atau yang ketiga, ini yang kita temukan pada saat-saat ini ya, perusahaan yang wonderful tapi dijual pada saat harganya itu undervalued ya. Nah, hindari yang ini, perusahaan yang fair tapi kemahalan, kan banyak kan? Atau perusahaan yang bad tapi overvalued, sudah jelek GCG-nya, terus kemudian labanya rugi lagi. Kalau labanya rugi itu sudah lebih dari mahal ya. Nah, selama kita berfokus pada 3 ini, area ini, maka seharusnya kita bisa menghasilkan return yang mengalahkan IHSG. Intinya seperti itu.
Nah, perusahaan wonderful tapi overvalued, itu juga bukan investasi yang baik. Saya berikan contoh, misalnya di sini ya, kita pakai contoh Astra, gitu. Astra itu kalau kita lihat di sini, Astra itu pada tahun 2013 itu bisa dicek ya price to earning ratio dan price to book-nya di sini ya. Ini sangat tinggi sekali, 7.700. Maka yang terjadi adalah return-nya bahkan sebelum COVID pun masih minus. Ini ketika kita membeli perusahaan wonderful tapi di harga yang mahal. Contoh lainnya yang sering saya bisa ceritakan itu adalah Kalbe. Kalbe itu harga pada tahun 2015 itu sangat mahal sekali. Sangat amat mahal sekali ya. Mungkin price to earning dan price to book-nya itu mungkin mirip-mirip dengan punyanya Unilever pada saat ini ya, mungkin sekitar 30 lebih ya. Nanti bisa dicek ya price to earning ratio-nya berapa, price to book-nya berapa. Sehingga apa yang terjadi bahkan sebelum COVID pun return-nya minus. Nah, ini yang terjadi apabila kita membeli wonderful company tapi kita tidak lihat valuation. Siapa yang menjamin, ini misal ya, Bank BCA ketika kita beli di 33.000, siapa yang menjamin grafiknya akan tetap naik terus ke atas? Nah, ini ketika seandainya ya ini perusahaannya sangat bagus, tapi tidak ada yang menjamin ketika kita beli di harga 30.000 gitu ya, Bank BCA harganya tetap naik ya, karena bisa jadi pada saat ini Bank BCA itu sudah overvalued gitu, intinya seperti itu. Kita akan membahas banyak ya case study valuasi di belakang. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke value investing. Value investing sendiri ada dua, yaitu valuation dan quality. Valuation nanti yang akan menjadi topik ini, menilai harga saham. Quality bisa dicek di episode 31 dan episode 32. Di episode 31 32 ini ada beberapa yang kecampur ya. Kita akan membahas faktor apa saja yang secara secara kuantitatif itu berarti yang bisa diukur secara angka. Ada beberapa rasio misalnya return on equity, return on capital, margin stability, seberapa stabil marginnya, seberapa tinggi juga net profit margin, predictability, seberapa predictable dia. Maksudnya kalau labanya naik terus berarti kan kita bisa dengan mudah memprediksi bahwa tahun depan labanya juga akan naik. Tapi kalau labanya naik turun, misalnya seperti ITMG gitu ya, labanya itu naik turun, ya gimana caranya saya tahu laba tahun depan itu berapa gitu. Perusahaan-perusahaan komoditas itu perusahaan yang ada siklusnya ya, atau juga perusahaan properti yang pendapatan recurring income-nya itu rendah, itu juga naik turun. Karena perusahaan tersebut ada siklusnya dan tergantung harga komoditas. Kemudian growth, kita juga menghitung perusahaan yang bertumbuh itu seperti apa, debt to equity ratio, rasio hutang, ini kritikal ketika terjadi resesi. Kalau seandainya ekonominya boom, debt to equity ratio mungkin tinggi, mungkin tidak apa-apa, karena semua itu fine-fine saja. Tapi ketika terjadi resesi, debt to equity ratio ini akan menghancurkan semuanya. Karena pemasukan atau revenue atau sales yang masuk, itu akan kepotong, tapi beban hutang, bunga hutang, cicilan hutang, itu harus tetap dibayar. Beban operasional mungkin bisa dikurangi dengan cara PHK orang gitu misalnya, atau efisiensi di sana sini, atau sistem kalau dulu ada banyak shift sekarang cuma satu shift, atau dan seterusnya THR yang dimundurkan dan seterusnya. Tapi kalau utang ya memang bisa restrukturisasi gitu ya bisa sekarang ya. Tapi kalau tidak salah juga ada syarat untuk restrukturisasi, tidak sembarang juga bisa restrukturisasi gitu. Intinya seperti itu. Dan tetap saja pada akhirnya kita tetap harus bayar utang tersebut gitu, meskipun dimundurkan. Padahal mungkin perekonomian transisi ke masa pulihnya mungkin tidak akan cepat bagi semua perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang ketika ekonomi yang mulai jalan akan langsung kembali seperti semula. Ada perusahaan yang mungkin harus adaptasi dengan new normal. Intinya seperti itu. Kualitatif itu yang lebih tidak bisa diukur dengan angka. Misalnya model bisnisnya seperti apa, paham apa enggak, manajemennya itu baik atau enggak, atau banyak kena kasus atau enggak, prospek industrinya secara keseluruhan itu seperti apa di masa depan. Misalnya industri pariwisata. Warren Buffett sendiri kan banyak menjual saham-saham yang terkait dengan pariwisata ya, seperti airplane dan seterusnya ya. Dan juga sempat menjual beberapa saham bank. Dan itu sering digunakan oleh orang-orang untuk menjustifikasi kita menjual saham BRI atau tidak membeli saham bank. Padahal Warren Buffett juga punya banyak sekali bank. Tidak hanya bank-bank yang dijual itu aja, ada Wells Fargo dia tidak jual kalau tidak salah. Ada beberapa bank lain yang dia tidak jual. Ya sama seperti Indonesia ya. Indonesia punya bank BRI, BNI, Mandiri, BTN. Mungkin Warren Buffett punya banyak bank. Yang dijual misalnya bank BTN. Apakah bank BTN dijual ini menunjukkan bahwa bank BCA itu jelek? Ya enggak juga gitu.
Warren Buffett bisa dicek ya, portfolionya mungkin ada 5 bank lebih yang dia punya, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, dan seterusnya. Warren Buffett suka saham-saham bank. Beda dengan airplane, dia jual semuanya, berarti memang dia merasa kalau sektor tersebut tidak akan pulih, meskipun ada analis yang bilang bahwa Indonesia ini mungkin beda dengan Amerika ya, karena kita kan negara kepulauan, kita tetap perlu penerbangan domestik, sehingga mungkin pesawat terbang tetap bisa ada gitu. Maksudnya tidak akan separah negara-negara lain yang memang negara-negara yang dapat pendapatan dari sektor turis. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Economic mode juga, brand, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita akan fokus di valuation. Sebelum kita membahas valuation, kita harus tahu dulu apa yang namanya itu price, apa yang namanya value. Price itu adalah yang kita lihat setiap hari di running trade kita di saham. Jadi misalnya ya pada hari ini, nggak tahu, Bank BRI ditutup di harga berapa? 2.900 mungkin. Nah, itu yang kita lihat di sini. Kemudian value itu yang artinya yang nilai yang sesungguhnya dari perusahaan. Oke? Nah, terkadang yang line biru ini adalah price. Price itu bisa dijual tinggi, bisa dijual rendah, bisa jual tinggi lagi, bisa jual rendah lagi. Tapi value itu biasanya tidak akan sefluktuatif price. Ya kan, karena nggak mungkin dalam sekian bulan itu tiba-tiba terjadi PHK besar-besaran, atau misalnya tiba-tiba terjadi apa. Pasti value itu berubahnya itu akan bertahap gitu ya, tidak akan tiba-tiba naik 10% perusahaan ini, atau besoknya turun lagi 5%, kemudian naik lagi 3%, tidak akan seperti itu valuation. Paling perubahannya terjadi ketika setiap bulan atau setiap kuartal atau setiap tahun, intinya seperti itu. Ketika misalnya penjualannya mulai turun dan turunnya itu permanen, ketika ada kompetitor baru, ketika ada situasi seperti ini, value mungkin berubah tapi tidak akan sedrastis price. Nah, ini yang ditangkap oleh value investor. Ada gap-gap di sini yang kita coba manfaatkan. Intinya seperti itu ya. Jadi Warren Buffett mengatakan bahwa price is what you pay, yang kita beli ketika kita beli saham, value is what you get. Jadi ketika kita beli saham yang terdiskon, sebenarnya kita sudah untung. Cuman masalahnya kita tidak bisa realisasikan untungnya kita. Kita harus tunggu market itu sadar dulu. Ketika market sudah sadar, harga kembali seperti semula, barulah kita bisa mendapatkan potensial return-nya kita di situ. Ada yang bilang value investing itu buy and hold forever. Dari literatur yang saya baca itu tidak seperti itu ya. Saham bisa jadi buy and hold forever ketika value-nya tuh naik terus setiap tahun. Jadi perusahaan tersebut bertumbuh terus, mencetak laba terus, tapi pertumbuhan harga sahamnya mungkin selaras atau di bawahnya. Itu kita bisa bilang ya, ngapain kita jual, wong sahamnya masih murah kok, belum sampai harga wajarnya, masih bertumbuh terus. Misalnya ya, kita memprediksi value dari Bank BRI itu adalah 3.500. Ternyata tahun depan karena labanya naik, dia ekspansi menjadi 4.000, tapi harganya masih di misalnya 3.800. Ya mungkin kita nggak jual. Tahun depannya menjadi 4.500 karena ya labanya naik lagi, terus ekspansi lagi, sehingga kita ya nggak jual lagi. Nah, itu bisa jadi hold forever. Tapi ketika market itu overreact, Bank BRI itu dihargai sangat mahal, 5.000, ya mungkin kita bisa reduce ya. Atau mungkin kita, apapun, value investor ada yang tetap keep, karena dia yakin mungkin 5 tahun lagi 5.000 bisa kecapai. Bisa juga, itu tergantung dari masing-masing value investor. Nah, apa yang menyebabkan discount? Ya ada yang namanya fear and greed. Jadi ketika seandainya kondisinya itu fear-nya itu maksimum, maka diskonnya itu bisa gila-gilaan. Nah, ini yang kita perlu lihat ya, dengan orang itu fear, sentimen negatif. Misalnya waktu di bank itu ya, ketika Bank BRI itu turun mencapai menembus lowest point-nya selama sekian tahun terakhir, banyak muncul berita yang aneh-aneh ya. Bahkan portal-portal berita kenamaan pun headline-nya adalah asing menjual Bank BRI gitu. Ada net sell asing sekitar sekian triliun atau sekian ratus miliar ya. Diuji mentalitas kita di situ. Apakah kita mengikuti atau kita tetap bertahan dengan konsep value investing kita. Kita yakin kalau kondisi ini tidak akan membuat Bank BRI itu collapse. Kalau seandainya Bank BRI collapse, yang terjadi adalah perekonomian di Indonesia ini akan collapse ya, dan pasti pemerintahan kita juga belajar dari kasus 2008. Apa yang terjadi ketika Lehman Brothers dikolapskan. Menurut saya ini too big to fail. Tapi ada beberapa mungkin analis lain atau apa yang merasa kalau ya belum tentu. Pakai contoh Lehman Brothers gitu misalnya. Oh, Lehman Brothers aja collapse, Bank BRI pasti bisa collapse. Dan akhirnya banyak juga content creator yang pada waktu itu, ya saya sempat lihat sekilas saja ya, karena kan saya
bolak-balik klik tentang topik saham, ada beberapa muncul di homepage, mengatakan bahwa BRI harus dijual karena asing kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gini, nanti masuknya pada saat 1.800 atau berapa-berapa. Nah, itu saya tidak gunakan itu. Menurut saya itu adalah noise. Saya stick pada apa yang saya beli, ya saya beli ketika ada margin of safety. Oke, jadi ketika ada grid, saham-saham bisa dijual sangat tinggi sekali ya. Contohnya di IHSG 6.600 pada saat Presiden Jokowi memenangkan pemilu. Sahamnya terbang sampai 6.500 mungkin ya IHSG pada saat itu ya. Bank BRI sempat di harga 4.400, 4.800. Nanti kita bisa lihat.